Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Teks fiksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sifatnya rekaan. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Fiksi umumnya menggunakan bahasa yang konotatif. Karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku dan menyasar emosi dan juga perasaan pembaca, bukan logikanya. Selalu ada pesan moral atau amanat yang tersirat di dalam karya fiksi. Jenis-jenis teks fiksi. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Kisah ini mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Contohnya cerita Sekabayan atau cerita Abu Nawas. Selanjutnya mite atau mitos, yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah atau peristiwa di masa lalu yang di dalamnya banyak mengandung keajaiban dan umumnya ditokohi para dewa. Contoh kisah mite atau mitos ini yaitu kisah tentang Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan binatang. Fabel ini menggambarkan para binatang sebagai tokoh utamanya yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Contohnya banyak ya, salah satunya si kancil, semut dan belalang, kelinci dan kura-kura, dan juga lainnya. Sedangkan legenda merupakan cerita tentang masa lalu yang berhubungan dengan sejarah. Legenda memiliki gambaran akan orang-orang sakti tapi tidak dianggap suci seperti mitos ya. Contohnya itu ada Roro Jonggrang, ada asal-usul Danau Toba, Tangkuban Perahu, asal-usul Candi Prambanan, dan lainnya. Sage adalah cerita yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Cerita yang mengisahkan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Contohnya Jaka Tingkir, lalu ada Si Pitung, ada Tutur Tinular, dan juga lainnya. Jenis teks fiksi selanjutnya adalah cerpen ya, yang kedua, yaitu cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Biasanya cerpen hanya memiliki sebanyak 1 atau 2 halaman. Contohnya cerpen-cerpen yang ada di majalah Bobo. Yang ketiga adalah novel, merupakan cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Banyak sekali novel-novel yang dijadikan film di Indonesia ya. Novel memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, dan cerita yang kompleks. Saking panjangnya, cerita ini bisa dibagi ke dalam beberapa bab.
Ya, contoh-contoh dari novel yang ada di Indonesia yaitu Laskar Pelangi, Bumi Manusia, lalu ada Perahu Kertas, ada 5 cm. Itu semua novel-novel yang sudah dijadikan dalam bentuk film di Indonesia. Unsur-unsur intrinsik yang ada di teks fiksi. Yang pertama adalah tema, merupakan gagasan atau ide dasar cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku-pelaku yang ada di dalam cerita. Ketiga adalah alur. Alur adalah urutan kejadian dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur maju dan mundur. Jadi di cerita itu ada kejadian maju, ada juga kejadian menceritakan sebelumnya. Yang keempat latar, merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam cerita. Terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh dari latar tempat itu seperti menyebutkan suatu lokasi kejadian di dalam cerita, misalnya menyebutkan kota atau menyebutkan suatu ruangan gitu, atau menyebutkan negara ya. Lalu latar waktu itu identik dengan penyebutan waktu ya, misalnya tahun atau bulan atau pagi, siang, sore atau malam di dalam cerita itu. Lalu latar suasana seperti menegangkan atau menyedihkan atau menyenangkan gitu ya. Yang kelima adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Yang keenam adalah penokohan. Penokohan ini maksudnya watak atau karakter atau sifat dari para tokoh di dalam cerita. Ada tokoh yang berwatak positif, contohnya misalnya penyayang, rendah hati, suka menolong, rajin, dan juga jujur dan lainnya. Sementara untuk contoh watak negatifnya itu sombong, pelit, tukang bohong, pemalas, dan juga lainnya. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh atau juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam cerita. Berikut adalah macam-macam tokoh dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang berperan penting pada cerita. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Yang kedua, tokoh tambahan atau juga sama dengan tokoh pendukung. Tokoh yang memiliki peranan pendukung dalam sebuah cerita. Lalu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak positif pada cerita. Biasanya tokoh protagonis ini disenangi oleh pembaca karena memiliki sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis, tokoh yang memiliki watak negatif pada cerita. Tokoh antagonis biasanya tidak disenangi oleh pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan oleh pembaca. Artinya, tokoh antagonis memiliki sifat jahat dalam cerita. Mari kita simak cuplikan teks fiksi yaitu fabel berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Jenis teks fiksi tadi adalah fabel,
Temanya mencuri perbuatan tidak baik. Alur ceritanya maju. Tokoh ceritanya Rubah dan Ayam. Penokohan Rubah berwatak negatif, yaitu suka mencuri, sedangkan Ayam berwatak positif ya. Lalu latarnya untuk waktu itu antara pagi atau siang. Lalu latar tempatnya di padang rumput. Lalu latar suasananya menyenangkan dan juga menyedihkan. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang orang lain tanpa izin. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.